menu FII 12M, solusi jerawat dan number one dermatologicals contemporary worldwide. Oke guys, malam guys ya, melaporkan dari market ya, kita akan melihat ada sesuatu ya. Nah ini plan kita yang kemarin kayaknya average simple. Nah jadi kita ubah MA nya menjadi Januari sampai ke April ya. Tapi sekarang kita mengalami di Desember ya, yang possible itu ya kita udah selesai Maret, jadi masih akan 3 bulan lagi yaitu Januari, Februari, dan Maret. Jadi aku berspekulasi di Maret itu masih ada pergerakan entah di 120 sampai mentok ke 120.000 atau 140.000 atau di atas 120.000, di bawah 140.000 itu 130 bisa dan sebagainya. Nah jadi historical ini ya sebenarnya satu dua itu tergantung guys ya, tapi ya kita sebuah penanda gitu. Ini sebuah penanda dari babynya udah kelihatan gitu ya, apakah yang akan terjadi, apakah ini akan risiko akarnya yang sesuai aku bilang tadi di 100% jadi ini adalah batas atasnya. Ya, kita lihat apakah bisnisnya akan bisa pergi ke sana atau enggak, tapi yang jelas yang tadi disebut ya. Nah ini itu batas akhir 2021 ya, kita akan tinggi. Ini kurang lebih sama dengan kejadian yang terjadi di 2020 kemarin ya. Nah gimana waktu itu peaknya di sini, ini bottomnya di sini dan peaknya itu di sini, yang mengakibatkan price action atau harga itu langsung mendadak terbang. Bear trap ya di bull market yang terjadi gitu ya. Nah ini ya, dan apakah akan berulang sama di historical kita bilang belum Januari juga, dan banyak yang bilang topnya itu di Maret ya, sah-sah aja. Tapi yang jelas kan apakah akan sesuai dengan plan, udah itu doang ya kan. Nah tapi aku berharap sih akan bisa sama dan sesuai dengan plan kayak gitu. Gimana menurut kalian? See you. Ya, akhirnya saya telah merasakan luar biasa. Ini salah satu pertandingan di I have just landed in Shenzhen, and take a look at this airport. I mean, it's just insane. Look at that screen. That's the clearest screen I've ever seen. It's just floating in the air. I've never seen anything like this. With this futuristic infrastructure, welcome to Shenzhen. This is why Turbo is the best game for 2025, guys. We're like 6 days away from entering into the new year, and today we're going to be talking about why Turbo dengan super yang juga
mulai menunjukkan tanda penurunan. Seperti ini itu biasanya kita nggak lama lagi akan memasuki ke out season. Apakah sekarang udah aman untuk Serok masuk market atau justru market masih berpotensi untuk turun karena Mt. Gox setiap harinya itu ngedam Bitcoin dan juga investor di Bitcoin ETF seminggu belakangan itu juga ngedam dengan jumlah yang besar. Kita akan bahas hal itu di video kali ini ya, dengan singkat, padat dan juga jelas banget ya. Selamat datang di channel Tuan Crypto bersama saya Niko. Di sini adanya bias ke sisi blue maupun ke sisi back. Jadi kalau kalian nggak ingin ketinggalan analisis, nah, harap waspada ketika market itu udah masuk dalam fase greed, apalagi sampai ke extreme greed pada minggu lalu sampai ketinggalan. Padahal kalau di fase extreme greed itu harusnya waspada karena di fase extreme greed kebanyakan player besar gampang banget untuk buang darah dan membuat banyak gagal. Setelah itu market yang kita lihat di sini funding rate itu termasuk normal. Kenapa? Dirinya itu masih aman, pergerakan harga itu baru manipulasi. Lalu selanjutnya kalau kita lihat dari liquidation roadmap, ada cukup banyak liquidity di range 99.500-an yang terdekat sekarang. Liquidation heat ini cenderung menjadi area market untuk posisi karena harga itu cenderung tertarik dan tertahan di area banyak liquidity. Lalu kalau kita lihat terdekat ada offer tebal itu mulai dari 99.500 di area ini ada sedikit dan juga di dalam angka $100.000. Tapi saya kalau lihat dari yang order ini relatif tidak terlalu besar sih, hanya sekitar 24 dan 73.000 saja. Harus ini dengan mudah bisa di breakout. Lalu kalau dari order bookmark ada order yang lumayan tebal itu di kisaran 106.500, yang terdekat itu di kisaran pasar $100.000. Lalu kalau untuk teknikal gimana? Yuk langsung kita lihat chartnya. Kemarin Bitcoin itu masih tertahan di area support 91.600-an ya. Update sebelumnya itu saya jelasin selama Bitcoin masih ada 91.000. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Tanda bahaya baru muncul itu kalau Bitcoin di sini kita lihat itu Bitcoin berhasil melambung ya. Walaupun sekarang Bitcoin masih terbentuk terhadap bearish divergence, melihat dari price action seperti ini, kemudian misalnya output dari bearish divergence ini hanya terjadi konsolidasi aja ya, nggak sampai terjadi bearish price action. Yang sedikit agak mengkhawatirkan dari segi daily time frame, konsolidasinya Bitcoin ini itu terbentuk right angle ascending golden red. Oke, guys. Keluar dari pergerakannya itu atau targetnya itu akan jauh lebih besar jika exit dari patternnya itu merupakan pattern bullish. Nah, menarik nih ya, berdasarkan dari data statistik, target dari ascending golden wedge ini itu jauh lebih besar kalau exitnya bullish ya. Untuk ukur targetnya, misal pola ini itu exitnya bullish, tergambarkan dengan jelas pola ini itu memiliki trendline resistance yang dinamis ya. Kita gambarkan misalkan terjadi breakout di kisaran area sini ini dia ya. Untuk mengukur tinggi breakoutnya atau target breakout jika pattern ini itu breakout ke atas, targetnya itu ke kisaran 139.000 US dollar. Hanya saja pattern ini itu kebanyakan merupakan pattern yang bearish ya, dan secara statistik itu 70% di kasusnya merupakan bearish exit, sedangkan
untuk bearish exit ya. Kalau kita ukur targetnya berdasarkan statistik itu setengah dari target levelnya. Di pusat data lain itu ada yang menunjukkan 50% sampai dengan 70% dari tinggi triangle-nya. Supaya gampang kita ambil 50% atau setengahnya ya. Dan kita ukur target triangle Golden Wedge ini jika terjadi bearish exit itu setengah dari tiang ini. Jadi misalkan panjang tiangnya atau tinggi triangle-nya itu sekitar 40%, dari fixed targetnya itu di sekitaran 83 sampai 85 dan berdasarkan statistik ini 91% akan mencapai target jika terjadi breakout. Artinya ini tuh cukup akurat ya dari segi target dan juga persentase performa polanya ini. Saya nggak bilang Bitcoin akan turun ya, mustahil ada manusia yang bisa tahu. Pakai logika dasar kita. Kalau ada orang yang bisa melihat masa depan, dia akan jadi orang yang paling kaya di dunia ini. Para profesional di ranah seperti ini itu mau masuk market dan keluar marketnya berdasarkan probability.